Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video kali ini Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Oke, sebelum kita masuk ke nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, maka yang termasuk sudut istimewa adalah sudut yang besarnya 0 derajat atau 0 radian, 30 derajat atau 1/6 pi radian, 45 derajat atau 1/4 pi radian, 60 derajat atau 1/3 pi radian, dan 90 derajat atau 1/2 pi radian. Nah, ini gambarnya untuk sudutnya. Bisa dicermati dahulu. Ini untuk sudut 0 derajat dari sini sampai sini, sudut 30 derajat, dan seterusnya. Sebelum Bapak menyampaikan nilai perbandingannya untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, Bapak akan mengingatkan kembali tentang rumus dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri dahulu. Perhatikan, ini ada segitiga ABC. Sudut pandang kita itu dari sudut A. Oleh karena itu, sisi AB disebut dengan C atau sisi samping, disingkat SA. BC sebagai sisi A atau sisi depan, dikasih nama D. Dan sisi AC sebagai sisi B atau sisi miring, disingkat Mi. Maka sin A atau nilai sin dari sudut A itu adalah sin demi, berarti sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, maka diperoleh A per B. Kemudian cos A, ingat cos A itu apa? Cosami, berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping itu C, sisi miringnya itu B. Dan tan A, tan desa, berarti sisi depan dibagi sisi samping, berarti tan A sama dengan A per C. Ingat ya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus mendatar. Perhatikan segitiga ABC. Titik AB sebagai C, BC sebagai A, dan sisi AC sebagai B. Untuk memperoleh sudut 0 derajat, sudut C atau titik C ini akan digeser atau diputar mendekati sudut B sampai diperoleh sudut 0 derajat, mengakibatkan sudut A itu besarnya 0 derajat, panjang B sama dengan panjang C, dan panjang A itu sama dengan 0. Jadi panjang A, karena ini sudah diputar mendekati B, maka A ini nanti akan berimpit dengan, titik C akan berimpit dengan titik B, mengakibatkan panjang A ini 0. Ini diputar ke sini, seret, mengakibatkan ini. Berarti C berada di B, dan maka bisa disebut A dia panjangnya 0. Panjang B nanti akan sama dengan panjang C, menghasilkan itu sudutnya adalah 0 derajat sudut A ini, karena sudah diputar mendekati B. Gitu ya. Maka nilai dari sin 0 derajat, tadi sin rumusnya apa? A per B. Atau sin demi, berarti depan dibagi miring. Depannya ini, miringnya ini. Maka nilai A-nya berapa? 0. B-nya berapa? B tetap, dia konstanta. Maka 0 per B.
0 suatu angka 0 dibagi angka konstanta berapapun atau angka berapapun, maka hasilnya tetap 0. Cos 0 derajat, rumusnya adalah kosami samping per miring C per B. C-nya nilainya ada, panjang C ada, kemudian panjang B juga ada, dan panjang C itu sama dengan panjang B, berarti B per B. Maka karena B dibagi B hasilnya adalah 1. Tan 0 derajat, tan desa depan dibagi samping, berarti A dibagi C, nilai A itu 0, C itu ada, maka 0 dibagi C, 0 dibagi angka berapapun, maka hasilnya tetap 0. Kesimpulannya, sin 0 derajat itu adalah nilainya 0, cos 0 derajat nilainya 1, tan 0 derajat nilainya 0. Lanjut, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi, dan garis KM merupakan garis tinggi dari segitiga KLM, sehingga mengakibatkan N akan membagi garis LM tepat menjadi 2 bagian sama panjang. Karena segitiga KLM ini sama sisi, maka setiap sudutnya ini nilainya 60 derajat. Dan KN membagi 2, sehingga sudut segitiga KLN ini sudutnya di sini 30 derajat, dan segitiga KNM ini juga 30 derajat. Bisa dimengerti ya. Kemudian Bapak memisalkan sisi KL dan sisi KM itu adalah 2 satuan. Karena sama sisi tadi berarti ini panjangnya sama, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Dan N membagi tepat di tengah, sehingga LN 1 satuan dan NM 1 satuan. Ini hanya permisalan saja ya. Kalau angkanya ingin diganti silahkan, nanti nilainya sama. Karena Bapak mencari angka yang lebih mudah, yaitu angka 2. Kalau ingin diganti angka 4 ya silahkan, nanti hasilnya sama. Bapak lanjutkan. Perhatikan segitiga KLN. Segitiga KLN ini sudut siku-siku di N, sudut L 90 derajat dan sudut K 30 derajat. Kita menggunakan sudut pandang sudut K 30 derajat. Oleh karena itu LN sebagai depan, KN sebagai samping, dan KL sebagai sisi miring. Maka sin 30 derajat itu adalah 1/2 cos 30 derajat akar 3/2 atau setengah akar 3, tan 30 derajat itu 1/akar 3. Maka kemudian kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Oh iya, akar 3 ini diperoleh dengan cara KN ini ya. Panjang KN, Bapak kelupaan, panjang KN diperoleh dengan cara Pythagoras. Dari sisi akar kuadrat dari sisi KL pangkat 2 dikurangi sisi LN pangkat 2 ini. Maka KN diperoleh dengan Pythagoras menghasilkan akar 3. Maka didapat sin 30 derajat sama dengan nilainya setengah atau 1/2. Cos 30 derajat 1 per nilainya itu adalah 1/2 akar 3. Dan tan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3. Itu adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Kemudian Bapak lanjutkan ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Perhatikan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku
sama kaki, di mana siku-sikunya terletak di B, sudut A 45 derajat dan sudut C juga 45 derajat. Kemudian untuk panjang AB dan panjang BC, Bapak misalkan karena sama kaki dia panjangnya satu satuan. Misal ini Bapak ambil panjangnya satu satuan. Dengan Pitagoras ini panjang AC diperoleh adalah akar 2 dengan rumus Pitagoras ya. Kemudian dengan dengan tolak ukur atau sudut pandang dari sudut A sin 45 derajat, itu rumusnya apa tadi? Sin demi depan dibagi miring, berarti 1 per akar 2. Dirasionalkan menghasilkan setengah akar 2. Cos 45 derajat, samping per miring, 1 dibagi akar 2. Dirasionalkan, cos 45 derajat nilainya juga sama, setengah akar 2. Tan 45 derajat, tan desa depan dibagi samping, 1 bagi 1. Tan 45 derajat hasilnya 1. Kesimpulannya, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, tan 45 derajat sama dengan 1. Lanjut. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Pada kasus ini kita menggunakan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi lagi. Sama sisi 60 derajat. Sama ya kayak tadi, KN itu adalah garis tinggi yang membagi segitiga KLM menjadi 2 bagian sama panjang. Maka titik N terletak di antara titik LM yang membagi 2. Ini adalah sudutnya 60, 60, ini 60 karena dibagi 2 sama besar menjadi 30. Perhatikan segitiga KLN. Segitiga KLN ini sudut 60 terletak di L, maka kita menggunakan sudut pandang sudut L ya. Kalau ingin menggunakan segitiga ini silahkan, tapi Bapak pengennya segitiga yang ini. Kemudian Bapak juga memberi panjang sisi KL, KL, KM, dan ML itu panjangnya 2 satuan. Karena ini N membagi 2 sama panjang, maka panjang LN menjadi 1 satuan. Dengan Pitagoras seperti tadi, KN diperoleh dengan cara akar kuadrat dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, maka KN dengan Pitagoras panjangnya akar 3. Lalu baru kita cari nilai perbandingan trigonometri, karena semua sudutnya sudah kita ketahui, sisinya juga sudah kita ketahui. Yang mau kita cari adalah sin 60 derajat, berarti sudut pandangnya ini. Jangan ini ya, karena 60 bukan 30. 60 berarti sin itu adalah depan dibagi miring, berarti akar 3 dibagi 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 3. Cos 60, cos sami, samping per miring, maka 1 per 2. Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Tan 60 derajat, tan desa berarti depan dibagi samping, berarti akar 3 dibagi 1 ya akar 3. Kesimpulannya sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3, cos 60 derajat nilainya setengah, dan tan 60 derajat nilainya akar 3. Kemudian nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat dapat digambarkan sebuah garis tegak lurus. Misal ini, Bapak misalkan segitiga ABC. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Untuk sudut 90 derajat, itu adalah garis titik B, itu bergerak mendekati titik A. Sampai menjadi ini bentuknya, garis lurus, garis tegak lurus.
Sehingga A dan B, sisi A dan B nantinya akan berhimpit. Maka panjang A itu akan sama dengan panjang B. Dan panjang C karena sama mendekati tadi mendekati 0. Karena dia bergerak mendekati terus sampai 90 derajat. Maka C mendekati 0 panjang C. Panjang A sama dengan panjang B. Kalau A-nya 2 ya B-nya 2. Kalau A-nya 3 ya B-nya 3. Ini adalah sudut A 90 derajat. Diperoleh sin 90 derajat itu adalah rumusnya A per B. A-nya tadi ada angkanya. B-nya itu sama dengan, boleh diganti salah satu atas bawah sama aja. A-nya diganti B atau B-nya diganti A juga boleh. Sama saja. Nanti hasilnya B per B atau A per A. Hasilnya sama-sama 1. Kemudian cos 90 derajat rumusnya adalah C per B. C-nya nilainya mendekati 0 dan B-nya dia ada panjangnya. Maka 0 dibagi B sama dengan 0 dibagi berapapun angka panjangnya dari B tetap menghasilkan 0. Lalu tan 90 derajat rumusnya A dibagi C. A-nya ada, panjangnya ada, C-nya mendekati 0. Dan A dibagi 0, semua angka dibagi dengan 0 itu menghasilkan tak terdefinisi atau tak hingga. Karena C-nya mendekati 0, maka A dibagi 0 ada dia hasilnya mendekati tak hingga atau bisa dikatakan tak hingga. Kesimpulannya sin 90 derajat sama dengan nilainya 1, cos 90 derajat nilainya 0, dan tan 90 derajat nilainya tak hingga. Banyak ya. Berarti sudutnya ada berapa tadi? Belum nilai sin, nilai cos, nilai tan. Kalau kita menghafalkan satu persatu itu agak susah. Oleh karena itu kita perlu trik atau cara. Nah, ini caranya. Pertama dari kosinus. Nanti ada sin, ada tan. Yang kosinus, ingat ibu jari dikasih nama dia 90. Oh, jangan dari ibu jari, dari jari ini. Jari paling kecil. Dia sebagai sudut 0 derajat. Kemudian bergerak di sini kan renggangnya agak lebar, dikasih jarak 30 derajat. Ini kan sempit, dikasih jarak 15. Ini sempit juga dikasih jarak 15, ini lebar, dikasih jarak 30. Berarti ini sudut 0 derajat. Ini sudut 30 derajat ke sini lagi 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ingat, untuk menentukan menghafal kosinus, sinus, dan tan kita gunakan jari kiri. Bukan jari kiri, tangan kiri tadi. Sudutnya selalu sama ya, jangan merubah. Ini pasti 0, ini pasti 30, 45, jangan merubah. Nah, untuk menentukan nilai kosinus, kemudian masing-masing jari kita beri nilai. Cara cepatnya kalau Bapak kasih nilai 0, setengah akar 2, setengah akar 3, Bapak ulangi ya. Ini kan Oke, maaf, Bapak lanjutkan ya. Jadi ada sedikit kendala. Oke, Bapak ulangi lagi. Jari paling kecil tadi sudah ya. Kasih nama 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi dari jari kecil nilai derajatnya pun dari yang terkecil. Tetapi untuk memberikan nilai dari ibu jari yang nilainya paling kecil. Jadi ini dikasih nilai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kebalikannya. Kalau Bapak ngafalkannya kayak gitu. Jadi dari derajatnya dari jari kecil itu nilainya sama kecil ke besar. Derajatnya dari kecil ke besar. Tetapi untuk nilainya sebaliknya, dari yang ibu jari nilainya dari kecil
ke besar. Jadi nilai ini sama kecil, ini ke besar, gitu ya. Maka kosinus 0 derajat dari sini. Arahnya dari sini ke sini. Jangan sini ke sini. Melihat sudutnya. Kosinus 0 derajat itu adalah 1. Kosinus 30 setengah akar 3. Kosinus 45 setengah akar 2. Kosinus 60 setengah. Dan kosinus 90 itu adalah nilainya 0. Jadi langsung diingat aja. Kosinus 45 setengah akar 2. Kosinus 30 setengah akar 3. Kosinus 0 1. Enak ya. Itu cara menghafalkannya. Langsung. Cara yang kedua ada yang berbeda, tapi intinya sama. Kosinus ini dikasih sama sudutnya. Dari jari paling kecil dikasih sudut 0 derajat, ibu jari sudutnya 90 derajat sama. Masing-masing jari dikasih nilai setengah semua. Kemudian dari ibu jari dikalikan akar 0. Kemudian semakin turun sudutnya dikalikan akar 1. Kemudian akar 2, akar 3, akar 4. Setengah akar 0, 0, setengah akar 1 setengah, setengah akar 2 tetap setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 4, 1. Itu ya. Asalnya kayak gitu. Ya masing-masing cara intinya sama. Yang penting kalau Bapak menghafalnya lebih mudah dari ibu jari nilainya paling kecil, tapi sudutnya paling besar. Sedangkan jari yang paling kecil, sudutnya paling kecil, nilai trigonometrinya paling besar. Itu untuk kosinus. Kalau sinus, mari kita lihat kebalik. Untuk sinus, sudut 0 derajat itu terletak di ibu jari. Tetapi kalau kosinus tadi, ibu jari yang 90 derajat. Jadi sinus ini kebalikannya. Tapi nilainya tetap sama. Jadi ibu jari dari 0 dari ibu jari. Kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sedangkan nilainya searah. Ibu jari tetap dia nilainya untuk 0 derajat itu dikasih nilai 0. Kasih nilai setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi sinus 0 derajat ya 0. Sinus 90 1. Sinus 45 setengah akar 2. Sinus 30 derajat setengah. Itu cara menghafalkannya. Jadi siap-siap dipahami. Kalau ini hanya trik-trik saja. Kalau Bapak langsung tak kasih nilainya di ibu jari. Di ibu jari, di semua jari langsung Bapak kasih nilai. Ya, mengikuti Bapak silakan, mengikuti cara ini ya silakan. Yang paling nyaman yang mana? Itu ya. Kemudian tangan. Kalau tangan ini nilainya perbandingannya dia urutan sudutnya itu sama kayak sinus. Jadi ibu jari yang 0 derajat. Jadi ibu jari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Arahnya sama ke sini. Yang arah sinus sama tangan dia searah. Tapi kalau kosinus dia arahnya berlawanan. Gitu ya. Kemudian sudut ibu jari dikasih nilai paling kecil yaitu 0 derajat. Kemudian ini dikasih nilai sepertiga akar 3, ini dikasih nilai 1, ini kasih nilai akar 3, ini dikasih nilai tak hingga. Maka kita dapatkan tangan 0 derajat sama dengan 0. Tangan 45 derajat 1. Tangan 60 derajat akar 3. Tangan 90 tak hingga. Jadi ini paling kecil nilainya. Dari sini ke sini ini semakin besar tak hingga. Itu ya. Itu cara menghafal yang pertama. Cara menghafal yang kedua, kita kan ini angkanya tak urut. Berbeda-beda, ada 0, ada sepertiga. Intinya iramanya cara menghafalkannya agak sulit. Kalau sini kan berat enak. Setengah akar akar 2, setengah akar 3, angkanya unik, runtut. Kalau ini enggak. Maka kita gunakan setiap jari dikasih nilai akar 3. Kemudian dari ibu jari dikalikan akar 0,
lalu akar 3, akar 9, akar 27. Akar 3 kali akar 0 ya 0. Akar 3 kali akar 3 ya maaf. Sepertiga akar 3. Maaf. Sepertiga kali akar 3 ya sepertiga akar 3. Sepertiga kali akar 9 ya 1. Sepertiga kali akar 27 ya akar 3. Gitu ya cara menghafalkannya. Nah, ini tabelnya. Sin 0 derajat ya 0. Sin 60 derajat ya setengah akar 3. Tan 45 derajat ya 1. Tan 90 derajat ya tak hingga. Sementara itu dulu dari Bapak. Ini masih ada kelanjutannya, yaitu contoh soal sama soal latihan. Akan Bapak sajikan pada video yang kedua. Ini durasinya sudah 25 menit lebih. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.